Selain sebagai paru-paru dunia, hutan memberikan banyak manfaat pangan. Mulai flora dan fauna yang bisa ditemukan di daerah penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kali ini saya bersama masyarakat Reatoa akan berburu sarang lebah. Sebelum sampai lokasi ini saya sama Bang lagi mau ngambil bambu dulu. Fungsinya nanti untuk pengasapan. Jadi pada saat nanti kita ngusir lebahnya pakai asap, nah ini adalah medianya pakai bambu. Sebelum sampai di lokasi sarang lebah, di sepanjang jalur saya menemukan tumbuhan bermanfaat untuk konsumsi. Nih, kalau enaknya kita jalan di hutan pasti menemukan banyak makanan-makanan yang tidak terduga yang bisa dimakan tentunya. Seperti sekarang ini stroberi. Saya menemukan stroberi yang sangat-sangat kecil. Ini adalah stroberi hutan yang ukurannya hanya sebesar-besar ini. Tuh, saya pikir ini belum matang tapi memang hanya sebesar ini ya. Ini rasanya manis. Rasa manis buah marga rubus ini berasal dari kandungan silitol. Sementara kandungan vitamin A, C, dan E berperan sebagai antioksidan alami dan pengurang dehidrasi. Bukan hanya buah, beberapa kayu di hutan kawasan penyangga ini pun dapat dikonsumsi. Segar. Lagi-lagi alam memberikan banyak manfaat dan salah satunya saya lagi capek-capek jalan, ada lagi yang bisa kita minum adalah batang kalampe. Jadi dipotongnya pun harus menggunakan teknik, jadi bagian bawahnya dulu yang dipotong, baru bagian atasnya. Nah, terus nanti akan keluar airnya seperti ini. Kak kelampe atau pohon merambat menjadi alternatif sumber air bagi masyarakat yang menyusuri hutan. Namun tidak semua pohon merambat dapat dikonsumsi. Jika bau batangnya menyengat serta airnya berwarna, artinya pohon rambat tidak bisa dikonsumsi. Tadi batangnya bisa saya minum, nah ini sekarang giliran akarnya. Sekarang akarnya bakal diambil buat nanti jadi tali serbaguna. Pada saat pengambilan madu bisa jadi katrol untuk nurunin madunya, bisa juga jadi pengikat untuk pengasapan. Akar kak kelampe yang lentur dan lembab membuatnya tidak mudah patah saat digulung. Dibanding rotan, akar pohon ini lebih sering digunakan karena durinya lebih sedikit. Selain bambu dan akar kak kelampe, daun katimpang juga dibutuhkan untuk sarana pengasapan berburu sarang lebah. Nah, ini sekarang saya sudah dapetin daunnya untuk media pengasapan. Jadi yang dipakai adalah daun katimpang. Kenapa yang digunakan daun ini? Karena asapnya jauh lebih banyak dan juga tidak mudah terbakar. Jadinya nanti asapnya akan semakin awet ya Pak ya. Kalau di sini nama pohonnya adalah kaju aral. Dan ini tingginya 35 meter. Bukan sembarang orang bisa mengambil sarang lebah hutan ini. Kegiatan ini dipercaya masyarakat setempat hanya bisa dilakukan keturunan keluarga yang sudah dibekali mantra tertentu. Nah, ini kita harus agak jauh ya Pak ya. Iya. Ini posisi kita berdiri harus agak lebih jauh dari pohon karena kalau misalnya lagi diasapin takutnya lebah-lebahnya menyerang orang-orang yang ada di sekitar. Sebaiknya kegiatan mengambil sarang madu ini dilakukan 2 orang untuk saling membantu. Sebab para pemanjat tidak menggunakan pengaman sama sekali. Pohon kajuara menjadi tempat favorit lebah hutan Apis dorsata bersarang. Tinggi dan letak pohon yang dekat dengan tumbuhan berbunga menjadi faktornya. Sementara amung digantung, para pemanjat turun menghindari lebah. Cepat atau lamanya lebah pergi tergantung dari arah dan kecepatan angin. Sekarang lagi coba turun karena asapnya sudah dipasang di sana, sudah disangkutin di pohon. Jadi menunggu lebah-lebahnya untuk terbang dulu, baru nanti naik ke atas lagi kalau lebah-lebahnya sudah mulai sedikit. Gimana Pak? Ini kita menunggu apa? Tunggu dulu dari terbang dulu anunya. Lebah-lebah yang pergi akan membuat sarang baru tidak jauh dari lokasi sebelumnya.
Untuk membangun sarang sebesar ini, lebah membutuhkan waktu 6 bulan. Bagian pahit inilah yang disebut propolis. Semakin pahit, artinya kualitas madu semakin bagus. Namun bukan ini yang akan kami olah, melainkan sarang semunya. Wah, ini 5 kilo lebih nih kayaknya ya Bang ya. Wow, ini madunya sudah ditaruh di plastik. Ini berat banget.